Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Alfi Hidayat, NIM 2303040198. Di sini saya akan melakukan presentasi dari tugas MITA semester 1, Geomorfologi Dasar. Oke, pertama, pengertian geomorfologi. Geomorfologi adalah bentuk permukaan bumi yang meliputi dataran dan dasar laut atau bagian yang timbul di atas permukaan laut dan bagian yang tenggelam di dasar laut. Geomorfologi geomorfologi berasal dari tiga kata Yunani, yaitu geo berarti bumi, morphe berarti bentuk, dan logos berarti ilmu. Jadi geomorfologi dapat diberi pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi. Geomorfologi tidak hanya mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi, tetapi juga gaya dan proses-proses yang mengakibatkan bentuk-bentuk demikian, serta perkembangan proses dari bentuk-bentuk tersebut. Geomorfologi ini ada bagian yang timbul di atas permukaan laut, seperti gunung-gunung, lembah, pantai, bukit-bukit. Sedangkan apa ini? Bagian yang tenggelam di dasar laut itu juga di dasar laut juga ada pegunungan laut, palung, jurang, banyaklah ya yang di dasar laut juga. Oke, selanjutnya perbedaan lahan, bentuk lahan, bentang lahan, dan penggunaan lahan. Oke, lahan menunjuk pada wilayah atau area tertentu di permukaan bumi yang memiliki batas-batas fisik yang terdefinisi seperti perbatasan administratif, topografi, atau batasan alami lainnya. Lahan dapat mencakup berbagai jenis fitur dan bentuk lahan, serta berbagai penggunaan yang berbeda. Jadi lahan itu wilayah ya, atau area. Jadi intinya inilah, lahan itu wilayah atau area. Seperti pada contoh peta Jawa Tengah lah, ada lahan Semarang. Nah, itu di batas-batas Semarang itu terdapat batasan administratif ya. Ya kalian sudah memahami lah apa simbol-simbol perbatasannya, simbol batas, simbol garis. Yang kedua, bentuk lahan. Bentuk lahan itu mengacu pada karakteristik fisik dan morfologi dari suatu area atau wilayah di permukaan bumi. Ini mencakup fitur-fitur seperti berikut: pegunungan, lembah, dataran, sungai, dan pantai. Bentuk lahan biasanya dihasilkan oleh proses geologis seperti erosi, sedimentasi, atau aktivitas tektonik. Nah, bentuk lahan mengacu pada karakteristik fisik dan morfologi dari suatu area atau wilayah. Nah, ini pegunungan itu mempunyai fisik yang gitu ya, kerucut, lembah, sungai itu kan memiliki fisik yang berbeda-beda bentuk lahan. Nah, seperti inilah kurang lebih. Ya, bentuk lahan itu dipengaruhi oleh ini, dihasilkan oleh ini, terus geologi, erosi, sedimentasi, atau aktivitas tektonik, endogen, eksogen, ya, sekian seperti itu. Yang ketiga, bentang lahan. Bentang lahan merujuk pada pola atau tipe-tipe yang berulang dari bentuk-bentuk lahan yang ditemukan di suatu wilayah atau area yang lebih luas. Bentang lahan dapat mencakup wilayah yang memiliki pola bentuk lahan yang serupa seperti dataran tinggi, dataran rendah, atau daerah pesisir. Ya, kurang lebih gitulah. Penggunaan lahan merujuk pada cara atau tujuan di mana manusia memanfaatkan atau menggunakan lahan untuk berbagai aktivitas.
Penggunaan lahan dapat mencakup pertanian, pemukiman, industri, konservasi, pariwisata, dan fungsi-fungsi lainnya. Penggunaan lahan itu, ya lahan yang digunakan itu untuk apa? Lahan kan tadi apa? Wilayah atau area ya. Di area atau wilayah itu digunakan untuk apa? Misalnya penggunaan lahan pemukiman, berarti wilayah itu digunakan, lahan itu digunakan untuk pemukiman, industri, atau pertanian. Selanjutnya, contoh bentuk lahan asal vulkanik. Nah, lahan asal vulkanik merupakan bentuk lahan yang terbentuk oleh aktivitas vulkanisme. Contohnya kawah, kerucut gunung api, danau rawa, dan medan lava. Ya, seperti inilah. Jadi itu terjadi karena aktivitas vulkanisme. Ini magmanya itu keluar ya, sehingga apa, ininya jadi membuka ya, kurang begitu. Membuka jadi melebar ke atas. Seperti kawah juga, kawah. Ini selanjutnya, perbedaan lipatan dan patahan. Lipatan adalah gerakan pada lapisan bumi yang tidak terlalu besar dan berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi tersebut jadi berkerut atau melipat. Kerutan atau lipatan kulit bumi ini nantinya akan menjadi pegunungan. Ya, aku tidak menyebutkan di sini tuh. Nah, ini itu adalah sini adalah contoh pergerakan lempeng di ya Allah. Itu apa? Divergen itu saling menjauh. Setiap divergen kan saling menjauh. Terus pasti ada, kalau saling menjauh pasti ada yang pertumbukan. Itu namanya konvergen. Sehingga yang pertumbuhan itu akan membentuk seperti gunung, das, dan membuat lipatan-lipatan, kan mendorong terus yang dari sininya mendorong ke sini. Terbentuklah lipatan-lipatan. Bukan ya. Sedangkan patahan merupakan gerakan pada lapisan bumi yang sangat besar serta berlangsung dalam waktu yang cepat, sehingga dapat menyebabkan lapisan kulit bumi menjadi retak atau patah. Nah, ini seperti saat apa, gempa bumi lah, gempa bumi dulu di Jogja, hingga membuat beberapa wilayah itu mengalami retakan. Maaf. Jadi perbedaannya tuh dari lipatan dan apa, patahan. Itu lipatan itu dalam waktu yang lama, kalau sedangkan patahan itu waktu yang cepat. Jadi kalau apa, ini patahan tuh ngeget prosesnya hanya beberapa menit lah. Kalau ini yang sangat lama sekali. Oke, selanjutnya contoh bentuk asal struktural. Bentuk lahan asal struktural merupakan proses pembentukan lahan yang disebabkan oleh adanya proses endogen. Nah, proses endogen ini adalah proses yang berasal dari dalam bumi. Misalnya proses pengangkatan, penurunan, dan pelipatan kerak bumi. Contoh dari bentuk lahan asal struktural adalah pegunungan lipatan, dan pegunungan patahan, dan pegunungan bah. Ya, ini apa namanya? Ya, kurang lebih seperti tadi lah. Yang apa? Enggak. Nah, ini kan ini konvergen, sehingga membentuk lahan asal struktural itu, kan konvergen itu saling pertumbukan gunung-gunung membentuk lipatan kerak bumi.
contoh pegunungan ya pegunungan lah, Gunung Bukit. Oke, ternyata sudah selesai. Oke, apa ya? Kiranya cukuplah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.